Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar memahami kitab Mukhtasar Jidan, kitab karangan dari Al-Allamah Syekh Habib Zaini Dahlan. Nah, sekarang kita masuk pada isim-isim yang dirafakkan yang pertama, yaitu bab maf'ul. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kita baca matanya. Babul maf'ul bih. Babul maf'ul bih. Ini satu bab menjelaskan tentang maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Wa huwa al-ismul mansubu, ialah satu isim. Jadi semua maf'ul itu pasti isim. Karena sudah disebutkan isim, maka keluar darinya itu fi'il dan huruf. Nah, setiap maf'ul itu pasti isim. Al-mansubu, yang mansub ianya isim itu alladzi yaqa'u bihil fi'lu, yaitu yang maf'ul itu jatuh bersamanya fi'il. Contohnya, darabtu Zaidan. Aku telah memukul akan si Zaid. Si Zaidlah nih di sini yang jadi maf'ul, yang jatuh setelah adanya fi'il, yaitu daraba ini, dan ada fa'ilnya ini yaitu tu ini, darabtu. Aku telah memukul. Siapa yang dipukul? Zaidan, yaitu si Zaid. Wa raqibtu al-farasa, dan aku menunggang akan kuda. Begitu juga di sini al-farasa jadi maf'ulnya. Babul maf'ul bih, ini bab maf'ul bih. Lamma dzakara al-mansubati ijmalan, manakala telah menyebutkan musannif tentang isim-isim yang dinasabkan secara umum. Kemarin sudah kita baca daftar isinya lah, seperti itu. Disebutkan maf'ul, masdar, zarab, dan lain-lain sampai 15. Itu disebutkan secara umum saja. Nah, sekarang ini secara agak terperinci. Nah, kenapa saya bilang agak terperinci? Ya, namanya kitab ini kitab Mukhtasar Jidan yang ringkas sekali. Walaupun di sini disebutkan secara rinci, tetapi tetap saja tidak akan serinci dengan kitab-kitab yang lebih besar. Nah, manakala telah selesai musannif menyebutkan isim-isim yang mansub secara umum, syara'a, masuklah musannif yazkuruha, menyebutkannya tafsiran secara terperinci. Nah, yang 15 itu sekarang dirincikan. Pertama maf'ul. Walam yazkur fit tafsili, dan musannif tidak menyebutkan secara terperinci khabar kana wa akhawatiha, yaitu khabar kana dan saudaranya, wasma inna wa akhawatiha, dan tidak menyebutkan juga secara terperinci isimnya inna dan saudaranya inna, wattawabi'a, dan tidak menyebutkan juga secara rinci yaitu tabi', litaqaddumi zikriha, karena sudah dijelaskan penyebutannya ini, atau khabar kana, isim inna, dan tabi ini sudah disebutkan sebelumnya, yaitu pada isim-isim yang dirafa'kan. Karena sudah disebutkan di sana, maka tidak disebutkan lagi di isim-isim yang dinasabkan. Seperti itu. Nah, ini dia nih. Litaqaddumi zikriha, karena terdahulu penyebutannya fil marfu'ati pada isim-isim yang dirafa'kan. Maksudnya khabar kana, isim kana, dan tabi'. Wa bada'a bi dzikril maf'ul bih. Beliau musannif memulai dengan menyebutkan maf'ul bih. Nah, ini urutan pertamanya. Wa huwa fil lughah, dia maf'ul secara bahasa artinya man waqa'a alaihi al-fi'lu, yaitu sesuatu yang jatuh kepadanya sesuatu itu adalah fi'il. Artinya dia jadi objek lah gitu.
Nah, dalam bahasa Indonesia kita lebih mengenalnya dengan objek, sesuatu yang dikenai pekerjaan. Sawa'un kana al-fi'lu hissiyan ka darabtu Zaidan aw ma'nawiyan ka ta'allamtul mas'alata. Nah, baik ada fi'ilnya yang tadi kan jatuh bersamanya fi'ilnya. Nah, fi'il itu baik fi'il itu secara hissi, yaitu secara indrawi bisa kita lihat adanya itu perbuatan itu seperti perbuatan memukul. Aku telah memukul siapa, yaitu si Zaid. Aku telah memukul si Zaid. Nah, jadi walaupun fi'ilnya hissi seperti darabtu ini, dia itu masih membentukkan maf'ul, yaitu Zaidan ini. Au ma'nawiyan, atau fi'ilnya itu fi'il ma'nawi. Perbuatan melakukannya itu tidak kita lihat secara fisik. Nah, tetapi secara makna ada, yaitu ta'alam tu al-masalah. Aku mengetahui akan permasalahan. Jadi perbuatan mengetahui itu tidak bisa kita lihat secara hissi. Makanya namanya maknawi. Nah, perbuatan maknawi seperti ini tetap juga butuh kepada maf'ul, yaitu masalah. Jadi maf'ulnya mansub tanda nasab fathah. Fa'inna darba, maka sungguh lapas darba di darabtu Zaidan itu hissiyun adalah fi'il hissi, wa ta'limu, dan taklim maksudnya kata alam tuh ini dijadikan masdar ya di sini, sama juga seperti darbu ini atau darba ini, wa ta'lima ini ma'nawiyun adalah perbuatan ma'nawi. Wa fi istilahin, dan pada secara istilah maf'ul itu wa fi istilahin nuhati, dan pada secara istilah ilmu nahwu atau ulama nahwu, maf'ul itu adalah madzakar biqaulihi, sesuatu yang menyebutkan beliau dengan perkataannya. Apa, yaitu wahwal ismul mansubu. Nah, ini yang di matan di awal tadi itu. Ialah maf'ul adalah isim yang mansub alladzi yaqau bihil fi'lu, yang jatuh bersamanya itu fi'il. Jadi tidak mungkin ada maf'ul tanpa ada fi'il. yakni menghendaki musannif annal maf'ula bih, bahwa maf'ul bih itu fi istilahin nuhati, pada istilah ulama nahwu, dia adalah al ismul ladzi, satu isim yang ia isim itu yaqa'u alaihi fi'lul fa'il, yaitu jatuh bersamanya fi'il dan fa'il. Nah, ini berbeda sedikit penjelasan musannif dan musyarih. Kalau musannif yaqa'u bihil fi'il saja. Kalau musyarih di sini ditambahkan fi'lul fa'il, itu fi'il dan fa'il. Contohnya darabtu Zaidan, memang darabtu Zaidan ini adalah fi'il dan fa'il, bukan fi'il saja. Nah, aku telah memukul akan si Zaid, wa rakibtu al-farasa, dan aku telah menunggang akan kuda. Fazaidan, maka lafaz Zaidan di contoh pertama itu maf'ulun bih, adalah maf'ul bih li darabtu, bagi lafaz darabtu. Wal farasa, dan lafaz farasa maf'ulun bih li rakibtu, adalah maf'ulun bih, adalah objek bagi lafaz rakibtu. Wa masalah, dan memberikan contoh beliau bimisala ini dengan dua contoh. Mana ya? Bimisala ini bagi dengan dua contoh ini lil isyarati, untuk mengisyaratkan ila annahu, kepada bahasanya la farqa fil maf'ul bihi, tidak ada perbedaan pada maf'ul bih baina kaunihi aqilan ka Zaidid, di antara keadaannya maf'ul itu ia berakal seperti Zaid manusia, ia berakal, au ghairu akilin, atau maf'ulnya itu tidak berakal, kal farasi, seperti kuda. Kuda tidak berakal, Zaid itu manusia tidak berakal ya. Wahwa ala kismaini, dia maf'ul bih itu terdiri dari dua macam, sama seperti fa'il terdiri juga dari dua macam. Itu sudah penyebutannya di awal. Mana saja dua macam, yaitu zahirin wa mudmarin. Ini kita baca zahirin, kita jadikan badal kepada kismain ini. Nah, yaitu ada maf'ul isim zahir, ada maf'ul isim dhamir. Karena anal fi'la, sebagaimana bahwasanya fi'il itu zahirun, itu zahirun wa mudmaran. Nah, ini dia disebutkan bahwa fi'il juga sama dibagi dua, yaitu zahir dan dhamir, sama seperti maf'ul ini. Fazahiru, maka isim zahir itu mata qadama dzikruhu, sesuatu yang sudah kita bahas penyebutannya. Wahwa Zaidun, yaitu lafaz Zaid, yang jadi
maf'ul tadi wal farasu dan lapas farasu di atas. Al mutaqaddimani yang sudah terdahulu fil misal ini sabiqaini, yaitu pada dua contoh yang sudah dipakai. Wal mudmaru yang kedua sekarang yaitu maf'ul isim dhamir. Maf'ul isim dhamir ini juga dibagi dua. Nah, sekali lagi, maf'ul itu dibagi dua. Ada namanya maf'ul isim zahir dan isim dhamir. Isim zahir sudah tadi kita bahas, sekarang masuk kepada isim dhamir. Isim dhamir ini juga dibagi menjadi dua. Qismani. Mana saja dibagi duanya? Muttasilun wa munfasilun. Ada isim dhamir yang bersambung, ada isim dhamir yang tidak bersambung. Isim dhamir yang bersambung, muttasilun ini wa huwa alladzi la yubtada'u bihi. Sesuatu yang tidak dimulai dengannya. Ketika kita berbicara, tidak mungkin kita mengawali pembicaraan kita dengan dhamir muttasil. Wala yaqau ba'da ila, dan dhamir muttasil ini juga tidak bisa berada setelah ila. Fil ikhtiyari secara normal. Jadi kalau secara normalnya itu dhamir muttasil itu tidak bisa berada setelah ila. Misalnya dhamir muttasil itu di sini nanti ada contohnya ini. Nah, contohnya al-kafu min ra'aituka. Nah, contohnya huruf kaf. Dari lapas ra'aituka, aku telah melihatmu. Ra'aitu fi'il fa'il, kaf ini dhamir muttasil mabni di atas fathah pada mahal nasab maf'ul. Nah, kaf ini tidak bisa dimulai seseorang untuk memulai satu pembicaraan. Misalnya ka adribu. Harusnya adribuka, tidak bisa menjadi ka adribu. Nah, seperti itu. Tidak juga bisa sejatuh setelah ilah. Misalnya ilaka. Nah, itu tidak bisa secara normal, tetapi kalau secara ilmu syair bisa saja dia. Izla yasihu ayyuqa, karena tidak salah untuk diucapkan ma ra'aitu ilaka. Aku telah ma ra'aitu ilaka. Tidaklah aku melihatmu kecuali tidaklah aku telah melihat ilaka kecuali kepadamu. Nah, ini tidak bisa seperti ini. Wa qad yaqa'u mithlu dzalik. Dan terkadang jatuh oleh semisal yang demikian fi ghairil ikhtiyari pada keadaan yang tidak normal. Wa huwa daruratus syariah, itu pada darurat syair. Nah, tapi kalau darurat syair ya bisa saja ditabrak lah gitu ketentuannya. Itu tentang pembahasan dhamir muttasil. Sekarang masuk ke dhamir munfasil. Wa huwa alladzi yaqa'u fi ibtida'il kalami, yaitu satu isim yang jatuh pada permulaannya kalam. Bisa dijadikan permulaan. Kebalikan dari dhamir muttasil tadi tidak bisa. Contohnya mana bodoh ila iyaka. Nah, tidaklah kami menyembah kecuali kepadamu. Illa iyaka. Oh, mana dia nih? Nahu iyaka na'budu. Ini contohnya. Maaf, salah baca tadi. Jadi iyaka ini dhamir muttasil, dhamir munfasil, bisa dia berposisi di awal kata, bisa dijadikan awal atau bisa dijadikan di permulaan. Iyaka na'budu, iyaka ini dhamir munfasil mabni di atas patah lah gitu. Jadi maf'ul muqaddam, na'budu fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhamma. Fa'ilnya kembali kepada nahnu ini. Wa yaqa'u, dan jatuh dhamir munfasil ini setelah ila ba'da ila. Nah, kebalikan juga dengan dhamir muttasil yang tidak bisa jatuh setelah ila. Fil ikhtiyari pada keadaan normal. Contohnya mana'budu illa iyaka. Nah, tidaklah kami menyembah kecuali kepadamu. Nah, kalau seperti iyaka ini dhamir munfasil bisa jatuh setelah ila. Fal muttasilu. Nah, sekarang kembali lagi ke dhamir muttasil ini. Fal muttasilu, maka bermula dhamir muttasil itu isna asyara, itu ada 12 jenis. Isna asyara. Nahu qaulika, bermula seumpama perkataan mudharabani. Nah, jadi yaitu di sini maksudnya dhamir muttasil. Nah, darabani, dia telah memukulku. I'rabuhu, dan i'raban darabani. Daraba fi'il madin adalah fi'il madi wa nunu lil wiqayah
untuk mencegah kasrah daraba wal ya'u, dan ya-nya itu dhamirul mutakallim, namanya dhamir mutakallim. Artinya orang yang berbicara atau orang pertama, kata ganti pertama. Maf'ulun bih sebagai maf'ul bih. Mabniun ala sukun, dibina di atas sukun, kan darabani. Nah, ya-nya itu sukun, makanya namanya mabni di atas sukun fi mahalli nasbin pada mahal nasab. Wa darabana, dia telah memukul kami, bi fathil ba'i dengan fathah ba, daraba. Nah, fana maka lapasna itu dhamirul mutakallim, adalah dhamir mutakallim. Itu kata ganti pertama, wa ma'ahu ghairuhu, dan kata ganti pertama orang yang berbicara itu ada orang bersamanya yang lain. Karena disebutkan kami, bukan saya. Nah, atau mu'azzimu nafsahu, orang yang mengagungkan atau sesuatu yang mengagungkan akan dirinya sendiri. Seperti Allah biasa mengucapkan inna, meskipun dia satu zat, tetapi disebutkan untuk mengagungkan dirinya sendiri. Mabniun ala sukun, dibina di atas sukun fi mahalli nasbin pada mahal nasab maf'ulun bih. Wa darabaka, dia telah memukulmu, laki-laki, bi fathil kafi dengan fathah kaf. Fal kafu maka kaf itu dhamirul muhattabi, adalah dhamir muhattab, mabniun alal fathi, dibina di atas fathah fi mahalli nasbin pada mahal nasab maf'ulun bih. Wa darabaki, dia telah memukulmu perempuan, bi kasril kafi dengan kasrah kaf. Dhamirul muhattabati, dia adalah dhamir muhattab, mabniun alal kasri, dibina di atas kasrah fi mahalli nasbin maf'ulun bih pada mahal nasab maf'ulun bih. Wa darabakuma, dia telah memukul kalian berdua. Fal kafu maka kafnya itu dhamirul muhattabain, adalah dhamir yang menunjukkan tasniyah, dhamir muhattab dua orang, mabniun ala dhammi, dibina di atas dhamma, kuma soalnya kan, fi mahalli nasbin pada mahal nasab maf'ulun bih. Wal mimu harfu imad, dan mimnya itu adalah huruf imad atau huruf tiang. Wal alifu, dan alifnya itu harfun dalun, itu huruf yang menunjukkan ala tasniyati, atas dua. Wa darabakum, dia telah memukul kalian laki-laki. Fal kafu maka kafnya itu dhamiru jama'il dzukuri, adalah dhamir jamak laki-laki al mukhatibin, yang diajak berbicara atau mukhatibin atau diajak berbicara samanya. Mabniun ala dhammi, dibina di atas dhammah fi mahalli nasbin pada mahal nasab maf'ulun bih. Wal mimu, dan mimnya itu alamatul jama', kum kan. Wa darabakunna, dia telah memukul kalian perempuan. Fal kafu maka kafnya itu dhamiru jam'il inasil mukhatabat, dhamir jamak perempuan, mabniun ala dhammi, dibina di atas dhammah fi mahalli nasbin pada mahal nasab maf'ulun bih. Wa nunu alamatu jam'il inasi, jam'in niswah, dan nunnya itu tanda jamak perempuan. Wa darabahu, dia telah memukulmu laki-laki. Falha maka hanya itu dhamirul mudzakkaril ghaib, adalah dhamir mudzakkar gaib, mabniun ala dhammi, dibina di atas dhammah fi mahalli nasbin maf'ulun bih pada mahal nasab maf'ul bih. Jadi ini untuk mufrad ini ya. Wa darabaha, ini juga untuk mufrad tetapi perempuan. Kalau darabahu mufrad laki-laki. Dia telah memukulmu perempuan. Faha, dia laki-laki telah memukulnya perempuan, kita artinya ini. Faha maka lapasa itu dhamirul mu'annatsatil ghaibah, adalah dhamir mu'annas yang gaib, mabniun ala sukun, dibina di atas sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih pada mahal nasab maf'ulun bih. Wa darabahuma, dia telah memukulmu, dia telah memukul mereka berdua. Fal ha'u maka hanya itu dhamirul musannal ghaibain, adalah dhamir musanna yang gaib dua orang, mabniun ala dhammi, dibina di atas dhammah fi mahalli nasbin maf'ulun bih pada mahal nasab maf'ulun bih. Wal mimu, dan mimnya itu harfu imad, adalah huruf imad atau huruf tiang. Wal alifu, dan alifnya itu harfun dalun, itu satu huruf yang menunjukkan ala tasniyati, kepada tasniyah. Wa darabahum, dia telah memukul mereka laki-laki. Fal ha'u maka hanya itu dhamiru jam'i dzukuril ghaibin, adalah dhamir jamak laki-laki yang gaib, mabniun ala dhammi, dibina di atas dhammah fi mahalli nasbin pada mahal nasab maf'ulun bih. Wal mimu alamatul jama', mimnya itu tanda jamak. Wa darabahunna, dan dia telah memukul mereka perempuan. Fal ha'u maka hanya itu dhamiru jam'il inasil ghaibah, dhamir jamak perempuan yang gaib, mabniun ala dhammi, dibina di atas dhammah fi mahalli nasbin pada mahal nasab maf'ulun bih. Wa nunu alamatu jam'in niswah, dan nunnya itu tanda jamak perempuan. Nah, ini selesai tentang dhamir muttasil. Sekarang masuk ke dhamir munfasil. Wal munfasilu, dan dhamir yang munfasil, isna asyara, itu ada 12. Nahmu qaulika, bermula seumpama perkataanmu, iya ya,
Faida qulta, maka apabila engkau berkata, ma akramta illa iya. Tidaklah engkau telah menghormati kecuali tidaklah engkau menghormati kecuali kepadaku. Nah, jadi taqulu fi i'rabihi, maka i'rabannya adalah manya manafiyah wa akramtu fi'il dan fa'il berasal dari akrama dan tu. Nah, ketika digabung menjadi akramtu. Aku telah memuliakan. Atau akramta, ini bisa juga akramta atau tetapi karena dirinya sendiri mungkin akramta yang pas nih. Tidaklah engkau memuliakan kecuali kepadaku. Kalau dia tuh berarti tidaklah aku memuliakan kecuali kepada diriku sendiri. Ya mungkin bisa saja mungkin. Wa illa, dan ilahnya itu adat hasar, namanya adatun hasar, adat hasar. Wa in syi'ta, dan jika kamu mau, kulta, kamu bisa mengucapkan illa harfun li ijabin nafi, itu satu huruf untuk menjawab nafi, karena ada nafinya kan, yaitu ma akramtunya, ma-nya itu namanya manafi. Berarti illa itu untuk menjawab nafi itu sendiri. Au illa adatu istisnain, atau jadi ini tiga ya robannya nih, adat hasar huruf menjawab nafi atau adat istisna untuk mengecualikan mulogatan yang dibatalkan pengamalannya, la amalalah yang tidak mempunyai pengamalan. Wa iya domirun nasbin, dan lapas iya ma ila iya itu domirun nasbin adalah domir nasab munfasilin yang munfasil terpisah mabniun ala sukun, dibina di atas sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih, pada mahal nasab maf'ulun bih adalah maf'ul bih li akramta, bagi lapas akramta. Wal ya'u, dan ya-nya itu kan illa iya ya, nanti dipisah iya dan ya-nya itu iya ya. Awal ya'ul akhirah, dan ya yang terakhir itu harfun, satu huruf dalun yang menunjukkan ianya huruf alal mutakallimi, kepada mutakallim atau kata ganti pertama. Wa iyana lil mutakallimi wa ma'hu ghairuhu. Ya, jadi ini untuk mutakallim yang bersama ada orang yang selainnya, awil mu'azzimu nafsahu, atau yang mengagungkan akan dirinya. Wa iyaka, dan iyaka bifathil kafi lil muhab, jadi kecuali kepadamu berarti laki-laki. Wa iyaki bikasril kafi, dengan kasrah kaf lil muhatabati, bagi muhatab perempuan. Wa iyakum lil muhatibain, ini untuk dua orang muhatab, baik laki-laki atau perempuan. Wa iyakum, dan iyakum li jam'i dzukuril muhatibin, bagi jamak laki-laki yang muhatab. Wa iyakunna li jam'il inasil muhatabat, ini bagi jamak perempuan yang muhatab. Fa iya, maka lapas iya fil jami'i, pada semuanya ini, hiya al-dhamir, itu adalah satu dhamir. Maka fa iya, maka lapas iya fil jami'i, pada sekaliannya itu tadi contoh-contoh yang sudah disebutkan, hiya al-dhamir, ia adalah satu dhamir. Wa kulluha, dan semuanya itu yuqalu fiha, dikatakan padanya, pada semuanya itu dhamirun nasbin, adalah dhamir nasab munfasilin yang munfasil, mabniun ala sukuni, dibina di atas sukun fi mahalli nasbin, pada mahal nasab maf'ulun bih. Jadi semua ianya itu maf'ulun bih. Wal ya'u fil awali, dan ya yang pertamanya itu harfun dalun, satu huruf yang menunjukkan alal mutakallimi, kepada kata ganti pertama, wa na pisani, dan na yang kedua itu harfun, satu huruf dalun yang menunjukkan alal mutakallimi, kepada kata ganti pertama, wa ma'ahu ghairuhu, yang ada bersama kata ganti pertama itu ada orang selainnya, awil mu'azimi nafsahu, atau ada na itu dhamir mutakalim yang mengagungkan akan dirinya sendiri. Wal kafu, dan kafnya itu fi ma ba'dahu, yang ada setelah pertama dan kedua itu lil muhatab, bagi muhatab saat laki-laki, wal muhatabah, bagi muhatab perempuan, au muhatabain, dua muhatab, au muhatibin, atau banyak muhatab laki-laki, au muhatabat, atau banyak perempuan yang muhatab. Wal mimu, dan mimnya itu fi iyakuma, pada lapas iyakuma, harfu imadin, adalah huruf tiang. Wal alifu harfun, adalah huruf dalun yang menunjukkan ianya huruf alat tasniyah, kepada tasniyah. Fal mimu, maka mimnya itu fi iyakum, pada lapas iyakum, harfun dalun, huruf yang menunjukkan alal muhatibin, bagi muhatab jamak laki-laki. Wan nun, dan nunnya itu fi iyakunna, pada lapas iyakunna, harfun dalun, satu huruf yang menunjukkan ala jam'in niswah, pada jamak perempuan, al mukhatabat, yang dikhitab. Wa iyahu, dan lapas iyahu lil mufrad
lil mufradil mudzakaril ghaib, bagi mufrad mudzakkar yang ghaib. Wal ha'u dan ha harfun dalun alal ghaibah. Nah, jadi ha dan hu. Wa iyaha dan iyaha lil mufrad. Ya, diulang berarti dia nih. Diulang dia nih. Wal ha harfun dalun alal ghaibah. Wa iyaha dan iyaha itu lil mufradah al ghaibah. Nah, bagi mufrad perempuan yang gaib. Wa iyahuma lil musannal ghaibain, bagi musanna yang gaib keduanya. Wa iyahum ini untuk li jam'il dzukuril ghaibin, bagi jamak muzakkar yang gaib. Wa iyahunna ini untuk li jam'il inas, bagi jamak perempuan al ghaibat yang gaib. Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan tentang maf'ul, cukup panjang ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, mohon diluruskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.